Ini selang nanti saya bocorkan Bu ya, biar nanti ibu-ibunya tahu. Yang depan takut. Yang depan takut. Ya, ibu nggak usah tahu. Kenapa nggak usah takut? Ibu aja di rumah nggak pernah bersihkan selang gitu ya. Soalnya adanya kebakaran atau ledakan itu ternyata terjadinya akibat kebiasaan ibu sendiri. Jangan salahkan tabung gas yang meledak ya Bu ya. Biar nanti ibunya waspada dan lebih berhati-hati. Mulai sekarang nanti saya kasih tahu dulu dan cara penanganannya kayak gimana. Nah, ini selang saya bocorkan Bu ya. Ih. Ini banget. Hei, ini bau. Iya, ini sudah bocor selangnya Bu. Semisal kalau ada kebocoran selang kayak gini, terus ada percikan api, selangnya gasnya nyamber Bu. Kira-kira yang ibu lakukan pertama kali biasanya apa? Pasti langsung kabur gitu ya. Ibu jangan sampai lari dulu. Yang ibu lakukan itu adalah melepas yang namanya regulator ibu. Kenapa harus dilepas Bu? Karena regulator ini keluar masuknya gas. Jadi kalau regulator belum dilepas, dia tetap mengalirkan gas Bu. Ibu siram pakai air pun gak akan padam, soalnya gasnya tetap ngalir Bu. Jadi yang ibu lakukan harusnya yang pertama kali itu harus melepas yang namanya regulator. Kalau regulator sudah dilepas, kalau bisa ditutup dengan kain basah, jangan sampai disiram dengan air Bu. Karena api dengan air itu sifatnya berlawanan, bukannya padam nanti tambah membesar gitu ya. Jadi kalau ada kebocoran selang kayak gini, kalau sudah ada api, yang ibu lakukan pertama kali melepas yang namanya regulator. Nah, dulu kan pemerintah juga sudah menganjurkan lagi Bu ya. Bu. Dulu kan pemerintah juga sudah menganjurkan. Ketika selesai masak, biasanya kalau ibu cuma mematikan kompor itu sudah aman apa belum? Sudah aman apa belum Bu? Mungkin menurut ibu dulu sudah aman. Kalau selesai masak cuma dimatikan kompornya terus ditinggal pergi sudah aman. Tapi itu ternyata belum aman Bu. Karena dulu pemerintah juga sudah menganjurkan ketika selesai masak jangan cuma mematikan kompornya Bu, tapi yang namanya harus melepas yang namanya regulator. Kalau regulator sudah dilepas, itu rumah ibu sudah aman karena tidak ada gas yang keluar. Semisal kalau ibu cuma mematikan kompor, regulatornya masih tertancap di tabung. Sewaktu semalam atau sewaktu-waktu ada kebocoran itu kalau ibu nggak tahu, itu pasti gasnya langsung keluar. Nah, tapi pertanyaan saya di sini Bu ya, ketika selesai masak itu kalau bisa itu harus regulator dilepas. Kalau mau masak lagi juga dipasang. Kalau ibu tinggal bepergian atau ibu tinggal mudik, itu regulator juga harus dilepas biar ibunya aman terhindar dari yang namanya kebakaran. Itu anjuran pemerintah dulu sudah ditunjukkan kepada ibu. Tapi pertanyaan saya Bu ya, kira-kira ibu sanggup gak? Sanggup gak Bu? Lepas pasang regulator sanggup gak? Biar ibu nanti amannya di rumah itu terhindar dari yang namanya kebakaran. Pasang aja nggak bisa, apalagi suruh bongkar pasang gitu. Jadi selama ini yang ibu suruh pasang alat pengaman di rumah ini siapa? Bapaknya, tetangganya, tukang gasnya gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kebocoran, ibu nggak tahu. Kalau ada api yang membara gini, kalau ada ledakan itu yang meledak dulu siapa Bu? Tukang gasnya gitu. Pinter ibu sini ya. Tukang gasnya buat korban gitu. Nah, tapi di sini Bu ya, jangan sampai nyuruh suaminya lagi atau tukang gasnya. Jadi padahal anjuran pemerintah nggak pernah ibu lakukan, harus dilepas pasang. Ibu kan nggak sanggup ya? Ibu sanggup nggak? Nggak sanggup. Lah terus ibu-ibu pengennya gimana? Biar aman dan mudah, tapi nggak usah dilepas pasang. Ada solusinya nggak kira-kira Ibu? Nah, ibu di sini itu pengennya aman, tapi nggak mau ribet, gitu Bu ya. Kalau ibu pengen aman tapi nggak mau ribet, kira-kira ibu-ibu punya solusi nggak? Dikunci. Apanya yang dikunci Bu?
regulator ini dikunci. Tambahan besi gitu. Ada tambahan besi juga. Ada regulator yang dicangkok gitu ya penguncinya. Nah, semisal kalau sewaktu-waktu ada kebocoran kayak gini, ibu melepas regulator tambah cepat apa tambah lama? Tambah susah, Bu. Itu belum aman. Kalau regulator masih ada pengaman besinya lagi itu. Nah, jadi biar ibunya pengen aman tapi nggak pengen ribet itu kira-kira punya solusi nggak? Nah, gini. Oke, kalau nanti ibunya nggak punya solusi, saya di sini punya dua solusi, Bu. Bu, saya di sini punya dua solusi. Kalau ibunya pengen aman juga nggak pengen ribet. Nah, untuk solusi yang pertama ini bisa dipakai, bisa tidak. Solusi yang pertama bisa dipakai juga bisa tidak. Nah, solusi yang pertama, kalau nanti ibunya pengen aman dan nggak pengen ribet, setelah pulang dari acara ini, Bu ya, kompor gas, tabung, selang sama regulator, ibu kumpulkan jadi satu, ibu taruh di atas lemari, Bu. Iya, saya jamin aman, Bu. Ibu-ibu rumahnya terhindar dari yang namanya kebakaran. Tapi yang ibu nggak bisa masak. Kalau ibunya pengen aman, nggak pengen ribet. Kalau makan tinggal beli. Itu solusi yang pertama, ya Bu ya. Tapi untuk solusi yang kedua, kalau ini nanti ibunya pengen aman, juga nggak pengen ribet, nggak usah yang namanya lepas pasang regulator lagi. Jadi ketika ibu tinggal tidur sudah aman. Kalau ada kebocoran pun juga nggak usah takut. Ketika ibu tinggal pergi, apalagi ibu tinggal mudik, itu sudah aman. Nah, jadi kalau ibu pengen aman, nggak pengen ribet, ibu ganti alat pengaman ibu itu yang ada pengaman otomatisnya, Bu, atau yang namanya sekring gas. Ibu tahu nggak sekring gas itu apa? Pengaman, gitu aja ya. Nah, yang namanya sekring gas itu pengaman otomatis. Nah, ketika ada kebocoran selang, dia langsung otomatis menghentikan aliran gas, Bu. Jadi kerjanya sama kayak sekring listrik. Nah, tapi di sini saya bawa satu alat pengaman ini yang sudah ada pengaman otomatisnya. Nah, alat pengaman ini saya bawa. Ini kita juga ada pengenalan produk, Bu ya. Nah, perbedaan yang ada di rumah ibu regulator ini apa, Bu? Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya mungkin yang ibu tahu cuma warnanya, yang ibu tahu gitu ya. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah pengaman otomatisnya, Bu. Nah, semisal kalau regulator di rumah ibu ini, kita langsung praktekkan aja, Bu ya. Kalau regulator di rumah ini kalau dipasang tanpa menggunakan selang, ada gas yang keluar nggak? Ada gas yang keluar nggak? Harusnya ada gitu ya, karena di dalam tabung ini sudah ada ventilatornya. Ventilator kalau sudah ada tekanan, otomatis dia mengeluarkan yang namanya gas. Contoh kayak gini tadi. Ini namanya tekanan dari ventilatornya, Bu ya. Jadi kalau regulator sudah dipasang di tabung, itu kira-kira ada gas yang keluar nggak? Ada gas yang keluar. Sewaktu-waktu kalau ada kebocoran, kira-kira gasnya tetap keluar nggak? Tetap keluar. Kalau ibu tinggal tidur atau ibu tinggal bepergian, ibu nggak tahu ada kebocoran, kira-kira nanti gasnya nyamber nggak? Pasti nyamber itu ya. Nah, ini langsung kita praktekkan aja, Bu. Kalau regulator saya pasang tanpa menggunakan selang, itu pasti yang terjadi langsung gasnya tetap keluar gitu ya. Nah, ini sudah terpasang, sudah terkunci, Bu ya. Kalau biasanya regulator bocor, selang ada kebocoran itu gasnya keluar nggak? Pasti keluar gitu, Bu ya. Ya, ini saya contohkan, Bu. Nah, kalau terjadi kebakaran atau kebocoran, dia langsung nyamber, Bu, karena belum ada pengaman otomatisnya. Gitu ya. Belum ada pengaman otomatisnya. Tapi kalau ibu menggunakan alat pengaman ini pindah ke situ. Nah, ibunya kemana tadi? Perutnya. Ya. Kalau ibu menggunakan alat pengaman ini, dia sudah ada pengaman otomatisnya. Kira-kira punya ibu kalau dipasang tanpa menggunakan selang, kalau ada kebocoran gasnya keluar nggak? Kalau alat pengaman ini gasnya keluar nggak? Ibu tahu dari mana kok bisa enggak ini?
Kan saya cuma ngomong Bu. Ibu saya cuma ngomong aja sudah percaya gitu ya. Nah, jadi biar ibunya percaya langsung kita buktikan aja. Kalau pengaman ini dia sudah otomatis menghentikan aliran gas ketika ada kebocoran. Nah, di sini langsung saya pasang. Kira-kira ada gas yang keluar nggak kayak tadi suaranya Bu? Belum saya kunci Bu ini. Semua regulator kalau belum dikunci nggak akan keluar Bu, soalnya nggak ada tekanannya gitu. Tapi kalau sudah dikunci itu kira-kira gasnya keluar nggak? Nah, ini sudah terpasang, sudah terkunci. Kira-kira ada gas yang keluar nggak Bu? Ada suaranya nggak? Nggak ada. Coba kita kira Bu. Dia nggak akan mengeluarkan gas karena di sini sudah ada otomatisnya. Dia bisa menghentikan aliran gas ketika ada kebocoran. Nah, terus saya mau tanya dulu, ketika regulator yang ada di rumah Ibu kalau dipasang suka ngempos tadi masalahnya pada apa? Pada karetnya Bu ya. Nah, tapi di sini kalau saya lepas karetnya, kalau punya Ibu dipasang di rumah bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? Nah, oke, ini sudah saya lepas Bu ya. Biasanya kan dipasang pasti ngempos. Nah, ini regulator yang ada di rumah Ibu. Biasanya kalau dipasang langsung ngempos karena ventilator sudah ada tekanannya gitu. Nah, tapi kalau Ibu menggunakan pengaman otomatis ini, dia bisa menyesuaikan dua mulut tabung. Karena tabung itu ada dua ukuran Bu, ukuran kecil sama ukuran yang besar. Jadi semisal kalau regulator di rumah Ibu ini cocok untuk ukuran tabung yang kecil, ketika Ibu ganti tabung dapat ukuran yang besar, itu dipasang pasti nggak bisa. Sebaliknya kalau dapat ukuran tabung yang kecil gitu ya. Nah, tapi kalau regulator ini dia sudah menyesuaikan mulut tabung Bu. Ini saya pasang tanpa menggunakan karet Bu. Kira-kira bisa nggak? Ibu sudah bilang bisa lagi. Padahal belum saya pasang gitu ya. Di sini ibu mudah percaya gitu. Nah, jadi regulator ini saya langsung pasang Bu ya. Nah, regulator ini cara pemasangannya juga cukup mudah. Jadi tinggal dimasukkan Bu ya. Tinggal dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan digoyang-goyang. Kalau sudah digoyang-goyang, biasanya kalau sudah mentok itu kerasa nggak? Kerasa nggak Bu? Kerasa Bu ya. Kalau sudah mentok kerasa, tinggal dikunci, nggak usah ditekan Bu. Jadi pemasangannya tinggal dimasukkan, digoyang-goyang. Kalau sudah mentok kerasa nggak? Kerasa. Kalau sudah kerasa tinggal dikunci. Nah, ini sudah aman Bu. Dia sudah aman, jadi nggak usah ditekan-tekan lagi, nggak usah digonta-ganti karet lagi. Biasanya kan ibu-ibu regulatornya biasanya ngempos kan karet yang satu nggak bisa dicongkel diganti karet yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau ibu menggunakan regulator ini, dia sudah bisa dipasang tanpa menggunakan karet pun. Jadi nggak usah nyuruh suaminya lagi kalau pasang regulator. Mau masak aja nunggu suaminya bangun, kadang gitu ada Bu? Ada gitu ya. Nah, suaminya masih tidur disuruh dibangunkan gitu, nantinya nggak jadi. Nah, jadi penggunaannya ini cukup mudah, tinggal dipasang, tinggal dikunci, nggak usah yang namanya ditekan lagi Bu, dia sudah aman. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan kelebihan alat pengaman ini, tapi nanti juga saya minta persetujuan Ibu dulu, boleh Bu? Boleh nggak Bu? Ya, ini sudah saya pasang. Tapi sebelum saya menunjukkan kelebihan alat pengaman ini, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu di sini biasanya ketika ganti tabung itu kadang pernah nggak kompor gasnya itu susah dinyalakan? Pernah. Yang Ibu lakukan biasanya diapain Bu? Diketok-ketok apanya? Gasnya diketok-ketok. Selangnya diketok-ketok. Apalagi? Regulatornya dipukul-pukul. Regulator dipukul, kadang gasnya digoyang-goyang. Ada juga yang kompor gasnya dicetak-cetek terus gitu Bu ya. Itu nanti malah merusak kompor gas Ibu, apalagi kalau regulator sering dipukul-pukul. Jadi caranya yang mudah dan gampang itu cukup gini Bu. Ibu nyalakan kompornya saja. Kompornya dinyalakan dulu Bu ya. Ada apinya nggak? Nggak ada kan? Kita tunggu 10 sampai 15
detik Bu, biar gasnya ngalir dulu, karena gas yang ada di dalam tabung ini beku. Kalau sudah ngalir, baru ibu matikan kompornya lagi. Kompor dimatikan, setelah dimatikan baru dinyalakan Bu. Oh gitu Bu ya. Ya. Oke, jadi caranya itu cukup gampang Bu. Tinggal dinyalakan, ditunggu 10 detik. Setelah itu dimatikan lagi, baru dinyalakan. Jangan sampai kompornya dicetak, cetek, tabungnya digoyang-goyang. Apalagi regulator dipukul. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan kelebihan alat pengaman ini. Tapi saya minta persetujuan ibu dulu Bu. Bu. Jadi ini kompornya nyala Bu ya. Kompor sudah nyala. Kalau selang ini saya potong Bu ya. Belum Bu. Kalau selang saya potong, kalau apinya nyamber kemana-mana, saya cuma minta semuanya lari, ya Bu ya. Tapi kalau selang ini saya potong, kalau apinya bisa padam, saya cuma minta tepuk tangan Ibu. Berarti alat pengaman ini sudah aman. Dia bisa menghentikan aliran gas ketika ada kebocoran. Jadi nggak usah dilepas pasang pun. Kalau ada kebocoran pun sudah aman. Dia langsung otomatis menghentikan aliran gas. Gitu Bu ya. Oke, jadi kita hitung 1 sampai 3 sambil ibu siap-siap. Ya. Oke, kita hitung 1 sampai 3 Bu ya. 1 2 3. Bu, ini belum saya potong. Saya kagetnya malah ibu yang teriak, bukan adanya kebocoran gitu Bu ya. Oke. Ya. Ya, tapi saya kasih tahu sekali lagi Bu ya, yang namanya orang percobaan itu kan kadang nggak mungkin 100% berhasil Bu. Ya, jadi maka dari itu sebelum saya melakukan percobaan, saya minta persetujuan dulu Ibu. Kalau selang saya potong, apinya nyamber kemana-mana, saya cuma minta semuanya lari gitu Bu ya. Iya. Oke, kita hitung 1 sampai 3 sambil Ibu siap. 1 2 3. Orang nggak aman itu. Nggak akan nyala lah. Nah, mati nggak Bu kompornya? Mati. Kira-kira ada gas yang keluar nggak? Nggak ada. Jadi ibu nyalakan kompornya sampai tahun baru pun nggak akan nyala Bu. Soalnya di sini sudah ada pengaman otomatisnya. Jadi nggak usah dilepas pasang, sudah aman. Apalagi ketika ibu tinggal mudik, ibu tinggal tidur atau ibu tinggal bepergian jauh, regulator kalau masih tertancap di tabung ini sudah aman.